Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari waktu Indonesia, di siang hari waktu Australia, dan di sore hari waktu di Amerika, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini, di saat sebagian sahabat kita, sebagian saudara kita, hari ini mereka sudah tidak membersamai kita lagi. Allah juga masih memberikan kesehatan, Allah masih melapangkan rizkinya kepada kita, dan tentunya yang paling terbesar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan insya Allah kajian berseri ya, yang diprakarsai oleh Indonesian Muslim Foundation dan juga Masjid At-Tahir di Los Angeles ya, yaitu tentang Sirah Nabawiyah ya. Untuk itu maka pertemuan perdana ini merupakan pengantar bagaimanakah faedah dan manfaat kalau kita membahas tentang Sirah Nabawiyah, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat secara lebih lengkap dan lebih luas lagi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aji, bahwa ya, saya mengajak kepada muslimin dan muslimah, baik yang menyimak melalui Zoom ataupun melalui Facebook dan lain sebagainya, mari, Masjid At-Tahir sedang renovasi. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih ya, istana di surga Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan, termasuk di dalamnya adalah yang ikut dalam renovasi, perbaikan ya, rumah ataupun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya istana di surga. Yang kedua, saya juga tadi menyambut bahwa insya Allah 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan Idul Adha, dan ibadah yang paling utama pada hari nahar adalah kita menyembelih hewan kurban. Karena itulah saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah yang menyimak kajian ini untuk sama-sama menyisihkan harta kita dengan cara kita menggapai keutamaan berkurban pada Idul Adha tahun ini. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan yang sangat mulia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha astafa." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari keturunan Nabi Ismail. Dan ini adalah fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi, Jews, itu mereka merasa iri karena telah banyak para nabi diutus dari orang-orang Yahudi dan mereka dustakan.
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa akan muncul ya seorang nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. Al-Quran menggambarkan bagaimana taunya orang Yahudi bahwa akan diutusnya seorang nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bapak Ibu, kita dengan anak kita kenal betul. Oh, ada tandanya di punggung, oh ada tandanya di sini, oh rambutnya begini, oh karakternya begini. Al-Quran menggambarkan orang-orang Yahudi itu tahu betul akan hadirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Injil yang masih berbahasa asli Ibrani, nama Muhammad SAW disebutkan. Ya, hanya saja ketika diterjemahkan dalam berbagai bahasa terjemah, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di situ kemudian nama Muhammad SAW oleh mereka diartikan dengan arti yang lain sehingga menghilangkan nama Muhammad SAW. Ya. Jadi kembali bahwa ya orang-orang Yahudi tahu betul bahwa Allah akan mengutus Nabi akhir zaman. Ya. Namun Nabi akhir zaman ini bukan dari keturunan Ishak, bukan dari bangsa Yahudi. Nabi akhir zaman ini, kata Nabi SAW, Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail, Kinanah. Dan dari Kinanah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih suku Quraisy. Ya. Dan dari suku Quraisy ini dipilih Bani Hashim, dan aku, kata Nabi SAW, dipilih dari Bani Hashim. Jadi betul-betul memiliki nasab yang mulia. Bagaimana Nabi SAW berasal dari Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini adalah dari Kinanah. Dan Kinanah ini daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau memang berasal dari bangsa yang mulia. Berasal dari klan, berasal dari kabilah yang mulia. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama di Timur Tengah, beliau mengatakan melalui hadis yang mulia ini dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan intisari daripada kemuliaan nasab. Jadi beliau itu intisari kemuliaan dilihat dari tinjauan nasab. Sebagaimana Nabi SAW juga intisari daripada ketinggian derajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada topik kita perdana ini, ya, di mana tadi saya katakan insya Allah kajian ini merupakan kajian berseri tentang sirah nabawiyah, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa faedah, apa sih manfaatnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat mempelajari sirah nabawiyah yang pertama adalah mengenal teladan terbaik yang pantas kita contoh. Yeah. Bagaimana kita teladan dalam masalah akidah. Bagaimana Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga merupakan teladan terbaik berkaitan dengan ibadah. Yeah. Bagaimana ibadahnya beliau. Nabi SAW juga teladan terbaik bagaimana akhlak. Yeah. Akhlak beliau terhadap istrinya, akhlak beliau terhadap anaknya, akhlak beliau terhadap para sahabat, akhlak beliau terhadap musuhnya, subhanallah. Ya. Jadi merupakan pribadi yang sangat lengkap. Ya. Teladan bagi kita. Ya. Sudah sepantasnya lah. Kalau kemudian kita ya, tahu ada seorang tokoh, ya, kita tahu bahwa ada seorang yang layak dan pantas untuk menjadi teladan, untuk kemudian kita mengenalnya, dan itu adalah dengan cara kita mempelajari sirah ataupun biografi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi dalam diri Nabi SAW itu, ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan huruf fi yang artinya seluruhnya bisa dijadikan teladan bagi kita. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana sholatnya beliau, ya, bagaimana saumnya beliau, bagaimana hajinya beliau. Begitu juga beliau terhadap diri beliau sendiri. Bagaimana pola makannya, bagaimana menjaga kesehatannya. Subhanallah. Ya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang sangat jarang sakit. Para ulama mengatakan sepanjang hidup Nabi SAW hanya 2 kali beliau sakit. Ya, subhanallah. Ya. Jadi bagaimana beliau pola kesehatannya, pola makannya, pola hidupnya, ya, teladan bagi kita. Ya. Begitu juga, ya, kalau kita berbicara tentang sisi entrepreneurship, ya, nanti saya akan bincang dengan panitia, Mas Aji, Bang Farhat, dan juga pengurus Masjid At-Thahir. Kita akan mengkaji sirah ini dari urut, ya, dari artinya dari Nabi lahir, ataukah kita akan per tema. Ya. Contoh misalkan bagaimana sisi entrepreneurship Nabi SAW. Ya. Ya. Bisa dibayangkan usia 12 tahun Nabi SAW sudah mampu berdagang sampai keluar. Ya. Artinya bukan saja sekitar Mekah, tapi Nabi SAW sudah sampai berdagang ke Syam. Ya. Ya. Jadi kembali bahwa, ya, Nabi SAW memiliki jiwa entrepreneurship. Bagaimana berdagangnya beliau. Ya. Kemarin ketika Ramadan ada satu tema, ya, yaitu tentang rahasia kesuksesan berdagang Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Selama ini kita dengar bagaimana Utsman bin Affan adalah sosok yang dermawan, menginfakkan sekian hartanya. Ya. Kita juga lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, sosok yang sangat gemar berinfak. Tapi pernahkah kita bahas apa yang menjadi rahasia, ya, suksesnya dagang para sahabat ini? Ya. Jadi kembali bahwa itu bisa menjadi contoh kita. Begitu juga dengan akhlak Nabi tadi saya katakan, bagaimana beliau dengan kanak-kanak, bagaimana beliau dengan anaknya, bagaimana beliau dengan istrinya, bagaimana beliau dengan para sahabat yang lain. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berikan contoh bagaimana rasa takutnya Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Mari kita lihat. Ya. Dalam hadis, ya, diriwayatkan bahwa, ya, seorang sahabat mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi aziz ka azizir ruha minal buka. Ya. Aku pernah melihat Nabi SAW sholat dan beliau menangis dalam sholatnya. Ya. Dari dada beliau itu keluar rintihan, sesegukan. Ya, bagaikan air yang tengah mendidih, blubuk. Ya. Jadi beliau tidak meraung-raung dalam sholatnya. Ya. Jadi bagaimana tangisan yang begitu haru dalam hati beliau. Ada perasaan takut kepada Allah, ada perasaan harap kepada Allah, dan juga ada bagaimana kekhusyuan. Ya. Inilah tauladan bagaimana takut dan ibadahnya Nabi SAW. Ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sholat-sholat kita? Bagaimana dengan doa-doa kita? Yeah. Nabi SAW menjadi teladan bagi kita. Bahwa sholat bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ada feel-nya. Yeah. Ada rasanya, taste-nya. Dan Nabi menikmati itu. Nabi bisa merasakan itu. Yeah. Bagaimana dalam sholat? Betul-betul bagaikan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Beliau rasakan bagaimana beliau berdialog. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Hamba masih hidup, hamba sehat. Ya. Hamba masih diberikan nikmat keluarga. Hamba masih diberikan nikmat untuk menghirup udara segar seperti ini. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi kalau kita kemudian meneladani Nabi SAW, kita akan merasakan, ya, betapa nikmatnya kita bermunajat kepada Allah. Bagaikan kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan sampai hamba tersesat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya.
Bahkan ya, tadi saya katakan Nabi SAW itu terharu, takut, khusyuk, sampai kemudian Nabi menangis. Dan tangisan itu bukan meraung-raung, tapi sesegukan di dadanya ini bergemuruh bagaikan air yang sedang mendidih. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teladan dari segi ibadah, teladan bagaimanakah akidah Nabi SAW. Saya ambil contoh yang lain, bagaimana teladan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Ya, seorang tabi'in yang bernama Al-Aswad. Ya, beliau menceritakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Qalat kana fi mihnati ahli fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Ya. Seorang tabi'in yang bernama Al-Aswad. Beliau pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di tengah keluarganya? Ya. Aisyah menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Ya. Jadi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk berdakwah. Bagaimana beliau beraktivitas di luar, tapi ketika beliau di dalam, ya, maka beliau membantu pekerjaan daripada keluarganya. Ya. Mohon maaf, bukan kemudian dia pulang ke rumah main game, surf. Bukan, Nabi SAW membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Nabi SAW membantu pekerjaan keluarganya. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, ketika tiba waktu sholat, qama ila shalah. Nabi SAW kemudian meninggalkan pekerjaan tersebut dan Nabi berangkat untuk melaksanakan sholat. Jadi manfaat dan faedah mempelajari sirah yang pertama adalah bagaimana ya, kita bisa mengenal teladan terbaik. Yang kedua, ya, apa manfaat mempelajari sirah? Apa faedah mempelajari sirah? Yang kedua adalah dengan kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini membantu kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita baca Al-Quranul Karim, maka ya, bagaimanakah penafsiran, bagaimanakah pengamalan daripada Al-Quran, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya beliau bagaikan Al-Quran berjalan. Beliau merupakan penafsiran. Ya, beliau merupakan pengamalan daripada Al-Quranul Karim. Ya. Contoh, saya ambilkan contoh. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah memerintahkan kepada suami dan bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Mungkin kita bertanya, ya, bagaimana kita bergaul dengan istri, bagaimana kita memperlakukan istri dengan baik, seperti apa sih? Ya. Apakah tiap hari kita katakan sayang? Apakah tiap hari kita panggil oh beb? Apakah tiap hari kita kasih bunga? Ternyata tidak demikian. Yeah. Bagaimana kemudian kita memahami, oh beginilah kita memperlakukan istri dengan baik. Yeah. Kita lihat bagaimana sirah, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Ada satu materi khusus, yeah, yaitu tentang bagaimanakah pernak-pernik dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berumah tangga juga menghadapi pernak-pernik. Ya. Ada permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Di antaranya adalah masalah kecemburuan istrinya. Ya. Hadirat bisa buka dalam Sahih Bukhari. Ya. Dalam Sahih Bukhari, ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash adalah istri Nabi SAW yang secara nasab itu dekat dengan Nabi. Zainab ini adalah sepupu Nabi SAW. Dan Zainab ini adalah seorang yang
apa kalau orang kita bilang humble. Jadi orangnya itu senang masak, senang berbagi, ya. Apa kalau di orang Los Angeles bilang, ya. Jadi Zainab ketika Nabi SAW di rumah Aisyah, Zainab mengirimkan semangkuk sup. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelayan tersebut datang dan kemudian dipersilakan masuk, Aisyah radhiyallahu anha kemudian menepis tangan daripada pelayan tersebut sampai kemudian mangkuk tersebut jatuh dan tumpah. Ya. Coba bisa dibayangkan. Mohon maaf ya para suami, kalau pas lagi kita di rumah terus ada tamu di belakang istri kita banting-banting piring. Perang. Rasanya subhanallah. Ya. Di California sekarang lagi musim panas, tadi kata Bang Farhat, ini bisa lebih ngebul. Subhanallah. Bikin malu, ya. Ada tamu malah banting-banting piring. Mungkin begitu. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan, ya, ketika Aisyah menepis tangan pelayan tersebut dan kemudian menjatuhkan mangkuk tadi sampai kemudian pecah, Nabi SAW ya, membantu pelayan tersebut mengumpulkan pecahan-pecahan mangkuk dan Nabi hanya mengatakan, gharrat ummukum. Ya, maaf, ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah. Ya. Nabi hanya mengatakan begitu. Gharrat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Ya. Nabi SAW kemudian menggantikan dengan mangkuk yang lain. Ya. Subhanallah. Ya. Kembali bahwa ya, di sini saya katakan bahwa Nabi SAW ya, menjadi pengamal, contoh bagi kita bagaimana menggauli istri dengan baik pada saat istri marah. Ya. Kita juga dalam kehidupan rumah tangga, mohon maaf ya, tidak selamanya kemudian lancar, tidak selamanya damai ya. Kadang ada berebut omongan, kadang ada berebut ucapan ya. Kadang kita berbicara, istri kita menjawab sekian ya. Suami bicara sepatah, istri sudah 10 patah, subhanallah. Ya, ya, ya. Kadang dalam hati, aduh, kok dibalikin, aduh, kok malah banyakkan dia yang ngomong, oh subhanallah. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, merupakan ya, penafsir dan juga ya, kita bisa memahami Al-Quranul Karim dengan mencontoh Nabi SAW. Oh, kayak begini yang namanya menggauli istri dengan baik. Oh, kayak begini yang namanya memperlakukan istri dengan ma'ruf. Ya, subhanallah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina makanan. Apabila beliau suka, beliau makan. Apabila beliau tidak suka, maka beliau kemudian meninggalkan. Ya. Nah, ini kaum Hawa, para istri juga mesti paham, jangan kemudian nyecer terus. Mas, kenapa sih kok nggak dimakan? Mas, jawab dong kenapa? Ya nggak usah kemudian sampai dicecer, sampai kemudian suami bilang, kok kurang enak ya? Kurang enak. Jangan. Seperti Nabi sajalah. Ya. Ketika Nabi SAW, beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Ya. Ma'aba ta'aman qat inishtahahu akalah wa in lam yashtahi tarakah. Nabi SAW tidak pernah mencaci makanan yang dihidangkan oleh istri beliau. Kalau beliau berselera, beliau makan. Kalau beliau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita lihat ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah. Ya. Aisyah, kata Nabi SAW, aku bisa membedakan dari sikapmu ya, antara engkau sedang marah ataukah engkau sedang tidak marah. Kata Aisyah, coba bagaimana engkau bedakan. Kata Nabi SAW, apabila engkau sedang senang, apabila engkau sedang bahagia, maka engkau akan mengatakan, ya, wa Rabbu Muhammad, demi Tuhannya Muhammad SAW. Tapi kata Nabi SAW, kalau engkau sedang marah, engkau sedang tidak enak hatinya dengan diriku, maka engkau akan mengatakan, wa Rabbu Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Tuhan Nabi Muhammad dengan Tuhan Nabi Ibrahim sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Nabi dengan telitinya Nabi bisa membedakan, oh Aisyah kalau lagi ngambek, Aisyah kalau sedang tidak suka, Aisyah kalau sedang marah, dia tidak mengatakan demi Tuhannya Muhammad, tapi dia mengatakan demi Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menggauli istrinya dengan baik. Ya. Menggauli istrinya dengan baik.
Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang minta kajian sudah beberapa tempat, yang konsultasi juga sudah cukup banyak. Bahwa pada saat lockdown, ya, pada saat kalau di Indonesia namanya PSBB, pembatasan pembatasan berskala besar, ya, pembatasan sosial berskala besar ini, di mana stay at home, di mana kerja juga dari rumah, aktivitas dari rumah, ini banyak yang konsultasi, banyak yang minta materi bahwa di rumah tangga sekarang ini, mohon maaf, banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Pemicunya apa? Stres, ya. Bagaimana kena layoff, pengurangan pegawai, bagaimana dagangannya tidak laku, bagaimana boring di rumah saja. Kalau di Amerika mungkin rumahnya besar, ya. Kalau di Jakarta rumahnya nggak begitu besar, ya. Maaf kalau kata orang Jakarta, sekian L itu lo lagi gitu. Jadi akhirnya kemudian terjadi jenuh, boring, dan kemudian stres, ya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. La haula quwata illa billah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi, ya, penafsir ataupun, ya, bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim dengan melihat dan mempelajari sirah. Oh, kayak begitu, ya. Yang dimaksud dengan mempergauli istri dengan baik, yang dimaksud dengan mempergauli istri dengan ma'ruf. Oh, ketika istrinya sedang marah begini, ketika istrinya sedang tidak suka begini. Ya, Bapak Ibu, ini baik. Bapak Ibu tidak ada dalam slide, tapi Bapak Ibu bisa buka. Ini hanya sekedar nanti kapan-kapan kita akan bahas. Ya, firman Allah dalam surat At-Tolaq ayat yang pertama. Surat apa? At-Tolaq ayat yang pertama. Bagaimana Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Ya. Yang saat ini sedang membuka surat At-Tolaq ayat yang pertama, bisa dilihat terjemahannya. Allah berfirman, wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu. Sejenak kita berhenti dan kita bertanya, really? Benar nggak sih? Ya. Apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddahnya sehingga mereka mampu untuk menghitung masa iddahnya, dan bertakwalah engkau kepada Tuhanmu. Kapan-kapan kita bahas apa yang terjadi ini. Sekali lagi saya katakan bahwa sering, ya, kita membahas tentang sunnah Nabi itu, bagaimana janggutnya Nabi, bagaimana celananya Nabi, ya. Tapi jarang kita bahas tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi, ya. Bagaimanakah jiwa entrepreneurship-nya Nabi, ya. Baik, jadi kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Al-Quran berjalan, ya. Apa yang beliau lakukan merupakan penafsiran dari Al-Quranul Karim, terjemahan dari Al-Quranul Karim, pengamalan dari Al-Quranul Karim. Jadi manfaat mempelajari sirah yang kedua adalah bagaimana kita jadi ngerti tentang Al-Quranul Karim. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah, ya, bagaimana manfaat mempelajari sirah. Ini menanamkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya. Bagaimana menanamkan rasa cinta dan menguatkan dalam hati. Ya. Bagaimana seorang Muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya cintanya kemudian kian subur, supaya cintanya kepada Nabi SAW semakin kuat, dan bukan hanya sekedar cinta, tapi mendorong seorang Muslim untuk melakukan kebaikan dan juga ittiba', meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kalau kita belajar tentang sirah, kita dapatkan banyak hal yang pantas menjadikan kita mesti cinta kepada Nabi SAW. Ya, yang menjadikan kita ini mesti cinta kepada Nabi SAW. Beberapa banyak alasan. Salah satunya saya hadirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim.
Ya. Pak Nabi SAW itu hendaknya lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu lebih layak, lebih pantas untuk kita cinta. Artinya apa? Kalau memang kita menjadikan Nabi lebih kita cintai daripada diri kita. Apabila ada keinginan kita dan ada keinginan Nabi SAW, maka yang kita dahulukan itu keinginan Nabi. Coba kalau kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak. Kita ada keinginan, istri dan anak ada keinginan. Ya. Nanti kita makan malam di mana ya? Mohon maaf, di California masih lockdown, atau kalau di Jakarta sudah mulai ada relaksasi. Ya. Nanti kita makan apa ya? Mau ayam opor atau semur? Ya. Kita pengennya, oh ayam opor nih enak, ayam kampung diopor, subhanallah. Tapi ketika tanya kepada istri, tanya kepada anak, tanya kepada ibu, ya udah semur aja, ya. Maka kemudian kita ikut, ya udah deh semur. Ya. Itulah bukti kalau kita cinta kepada orang lain. Kalau memang kita cinta kepada Nabi SAW, maka apabila kita ada keinginan, dan kemudian kita tahu Nabi SAW ada keinginan, maka kita mengalahkan keinginan kita untuk kemudian mendahulukan keinginan Nabi SAW. Kita ingin punya harta, kita ingin begini dan begitu, tapi Nabi SAW punya keinginan, kalau ingin harta, carilah yang halal. Oh, maka kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita mengalahkan ini semuanya. Untuk kemudian mendahulukan kecintaan kepada Nabi. Apa di antara alasan? Ya tadi kalau waktu di Indonesia pagi pada subuh saya cari contoh-contohnya. Saya khawatir terlalu panjang. Saya ambilkan satu riwayat bagaimana Nabi SAW pantas untuk kita cinta. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sangat-sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ini hadis dari riwayat Abu Dzar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad, ya, bagaimana sahabat Abu Dzar cerita, suatu malam aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat 118, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka kan hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, sungguh engkau memang zat yang maha pengampun lagi maha bijaksana. Ya. Nabi mengulang-ulang ayat ini malam. Ya. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, sejak malam tadi engkau mengulang-ulang ayat tersebut. Ya. Sampai subuh datang, ada apa gerangan? Nabi SAW kemudian menjawab, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada umatku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaanku itu, tapi dengan syarat sepanjang hambaku tidak musyrik dan menyekutukan dirinya dengan yang lain. Subhanallah. Lihat, ya, Nabi memikirkan kita. Ya. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau azab umatku, ya Allah, ya, sesungguhnya mereka itu hamba. Tapi kalau engkau ampunkan, memang engkau adalah zat yang maha pengampun. Jadi kembali bahwa dengan kita belajar sirah, akan memperkuat keimanan dan juga kecintaan kepada Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah, muncul keinginan, oh iya, ya, saya ingin untuk ittiba meneladani Nabi SAW. Manfaat yang keempat, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang ini juga tidak kalah pentingnya, memudahkan kita untuk memahami Islam. Ya. Bagaimana kita memahami aspek akidah, bagaimana kita memahami aspek ibadah, bagaimana kita memahami aspek akhlak. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat pandemi sekarang ini, tadi kata Mas Aji juga dikatakan, waduh, walaupun ekonomi, penghasilan kita berkurang, ya, jadi banyak yang terdampak secara ekonomi, ya, banyak yang terpapar secara ekonomi. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, maka kemudian kita sering bertanya, ataupun mungkin saya sering ditanya, Ustadz, alhamdulillah saya masih dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak saya menyegerakan bayar zakat? Misalkan Ramadan kemarin, ya, lagi bulan Juni, ya, mestinya
jatuh tempo kita bayar zakat harta bulan Juli. Ya. Tapi ini, ya Allah, tetangga saya membutuhkan, saudara saya membutuhkan. Bolehkah kita menyegerakan bayar zakat? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kita belajar sirah, dengan kita belajar tentang bagaimanakah kehidupan Nabi SAW, kita jadi dapat jawaban. Ya. Bagaimana kita memahami daripada Islam itu. Ya. Nih, saya kasih contoh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Beliau bercerita, Annal Abbas sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'jili sadaqati qabla an tahillah. Ya. Ali bin Abi Thalib cerita bahwa Abbas bin Abdul Muttalib pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Nabi agar dibolehkan untuk menyegerakan membayar zakat sebelum jatuh tempo. Farakhasa lahu dzalik, maka Nabi SAW mengizinkan. Jadi dengan demikian, dengan kita membaca sirah Nabi SAW, kita jadi memahami Islam. Oh, saat pandemi sekarang ini, ya, di mana banyak yang menjadi mustahik, ya, yang diberhentikan kerja, yang dirumahkan dulu, ya, yang dagangannya tidak laku, ya, boleh kita menyegerakan membayar zakat harta dengan kita membaca sirah. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, yang terdampak secara ekonomi, maaf, ini bukan cuma muslim, tapi juga non-muslim. Boleh nggak kita ngasih zakat kepada mereka? Hadirat khotal iman rahimakumullah, kita baca lagi sirah Nabi SAW, maka kita dapatkan, ya, bahwa Nabi SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal menuju ke Yaman, Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, apabila mereka sudah patuh kepadamu untuk melaksanakan sholat, untuk saum, maka kata Nabi SAW, fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kata Nabi SAW, kasih tahu kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Berdasarkan hadis ini, yang kita faham adalah diambil dari orang kaya di antara mereka, artinya dari orang kaya di antara kaum muslimin, betul nggak? Ya. Dan disalurkan kepada orang miskin di antara mereka, artinya disalurkan kepada orang muslim yang miskin. Dengan demikian para ulama mengatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ustadz, bagaimana kita hidup di negeri mayoritasnya non-muslim, di Amerika, di Australia, ya. Maka para ulama mengatakan cari dulu muslim yang fakir, ya, yang terdampak secara ekonomi. Kalau memang kemudian semuanya mudah dapat, dan ini kan, coba lihat bagaimana kota yang terdekat. Ada nggak muslim yang fakir? Ya, ya. Jadi kembali bahwa para ulama mengatakan dahulukan. Artinya di sini adalah tidak boleh zakat untuk orang kafir. Adapun untuk mereka bisa diberikan dari sumber dana yang lain. Dari hibah, pemberian, dari sedekah, ataupun charity, dan lain sebagainya. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya, karenanya Imam An-Nawawi mengatakan, ya, ini pendapat jumhur ulama, ya, beliau mengatakan dalam kitab beliau yang monumental Al-Majmu'. Al-Majmu' itu 30 jilid, subhanallah. Ya, Imam Nawawi mengatakan jamahir ahlil ilm salafan wa khalafan ila annahu la yajuzu daf'u syai'in minaz zakah lil faqir awil miskinil kafir. Jumhur ulama, mayoritas para ulama baik dulu maupun sekarang berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada orang fakir atau orang miskin dari orang kafir. Ya. Kecuali kalau orang kafirnya mu'alaf. Ya. Wah, kayaknya udah deket nih dengan Islam, sering main dengan masyarakat Muslim Indonesia, dia udah mulai belajar. Ini boleh, ya, mu'alaf masuknya. Tapi kalau misalkan kafir secara umum, maka berikan kepada mereka sumber dana yang lain, apakah sedekah, apakah hibah, dan lain sebagainya. Karena itu, hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan,
ada 4 kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Artinya zakat strict ya untuk asnaf yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. 4 kelompok ini nggak boleh. Yang pertama adalah kafir atau mulhid. Ya. Kafir ataupun ateis, nggak percaya Tuhan. Ini masuk. Termasuk orang yang murtad. Ini nggak boleh. Yang kedua adalah orang yang kaya dan mampu berusaha. Nggak boleh. Kecuali amil zakat. Ya. Amil zakat itu berhak mendapatkan zakat walaupun dia kaya. Kenapa? Karena usaha dia ngurusin zakat. Yang ketiga adalah yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang menjadi kewajiban kita untuk menafkahi. Ya, misalkan ada pertanyaan, boleh nggak zakat buat istri dengan anak? Nggak boleh. Ya, mah, ini mau lebaran, belanja nih, beli ayam kampung kayak, beli semur, bikin ini, ya, dari duit. Nggak boleh. Ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi. Begitu juga zakat untuk orang tua, nggak boleh. Ya. Yang terakhir yang nggak boleh menerima zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu Ahlul Bait. Karena kenapa? Karena zakat ini adalah ausakhun nas, kotorannya manusia, dan itu tidak pantas untuk diterima bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ketika kita belajar sirah, maka kita dimudahkan untuk memahami tentang Islam. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ringkaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, berita tentang kehadiran dan juga lahirnya Nabi akhir zaman ini sudah diketahui baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi Allah sebutkan mereka tahu ya bagaimana Nabi terakhir ini akan diutus sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Orang-orang Nasrani juga tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahkan tadi saya katakan dalam Bible yang masih berbahasa asli Ibrani, nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Ya, cuma sayang diterjemahkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan Nabi SAW ya dikatakan dipilih dari keturunan yang mulia. Bukan saja nasabnya yang mulia, tapi beliau juga merupakan memiliki kemuliaan-kemuliaan baik dari segi akidahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Dan sebagai pengantar dari serial kajian tentang sirah ini, saya mengatakan ada beberapa manfaat kita mempelajari sirah Nabi. Yang pertama adalah kita mengenal teladan terbaik. Baik Nabi SAW terhadap dirinya, Nabi dalam beribadah kepada Allah, Nabi dengan istrinya, Nabi dengan anaknya, Nabi dengan masyarakatnya. Yang kedua, manfaat mempelajari sirah adalah mempertebal, menguatkan kecintaan kepada Nabi. Yang ketiga adalah memudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Yang keempat, manfaat dari mempelajari sirah adalah memudahkan kita untuk memahami Islam. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, waktu jua yang memisahkan kita. Ya, insya Allah kita akan perdalam dalam tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Aji. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih di mute, Mas Aji. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kepada para pemirsa, silahkan kalau ada yang mau tanya bisa ngacung atau bisa juga posting ke chatting insya Allah. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Sebentar saya buka chatnya. Ini dari Kang Tisna. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita boleh melakukan kurban dengan niat untuk keluarga kita sendiri dan sanak famili kita saja dan dibagikan dengan keluarga dan saudara-saudara atau famili kita saja? Itu saja Ustadz. Jadi pada prinsipnya beliau ingin berkurban cuma dibagikan ke keluarga sendiri Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Kang Tisna, ini dari LA ya. Pertanyaannya bagus sekali. Bolehkah kita kurban untuk keluarga kita, artinya untuk kerabat, tapi keluarga kita ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita melihat dari apa yang Nabi SAW contohkan dan apa yang Nabi sabdakan kepada kita, maka para ulama menyimpulkan bahwa kurban ini ya dibolehkan. Yang pertama adalah thuluthun, sepertiga boleh dimakan. Ya. Sepertiga kita bagikan. Dan kurban ini yang menjadi pembeda dengan akikah adalah yang sepertiganya lagi itu boleh untuk disimpan. Ya, artinya nggak dihabiskan pada hari itu. Boleh disimpan, boleh dimakan, boleh dibagikan. Ya. Nah ini pertanyaannya menarik. Ya. Bolehkah kalau kemudian kurban untuk keluarganya saja? Misalkan mohon maaf ya, waduh Pak Ustadz, keluarga saya banyak yang terdampak nih secara ekonomi. Ya. Bagaimana kalau kemudian saya menyembelih kurban dan maaf saya bagikan kepada keluarga saja, termasuk misalkan keluarga terdekat ya, kita nyate, kita ini dan lain sebagainya. Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah secara hukum dan secara fikih dia adalah dibolehkan. Namun jawaban yang kedua adalah secara sosial. Ya. Bagaimana apa ya kalau bahasa ininya, berharapnya tetangga kita ketika melihat Kang Tisna ini menyembelih, kemudian menguliti, ya, kemudian dipotong-potong, tahu-tahu tetangga nggak dapet. Ya, mereka hanya ngecah, ya gigit jari gitu ya. Apalagi kalau kemudian sudah ada asapnya dibakar gitu ya. Ya, nah ini jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ingin mengatakan agar ya tetangga depan, kanan, kiri ya hendaklah mbok ya dibagi juga. Jangan hanya kita dan keluarga dekat, walaupun mereka juga terdampak secara ekonomi, betul mereka berhak, namun ya tetangga kita juga saat sekarang ini banyak yang membutuhkan. Jadi tadi saya katakan kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Tapi ya bagaimana dari segi kita bersosial, ini nampaknya kurang etis. Sebaiknya tetangga-tetangga kita juga diberi bagian daripada kurban tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi satu Ustaz, mirip ini kalau dibagi ke kakek dan nenek. Oh zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan bahwa kakek dan nenek itu masuk segaris dengan ayah dan ibu. Ya. Sehingga dengan demikian, wallahu alam, ya, saya sependapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kakek dan nenek. Jadi ke atas itu ayah, ibu, kakek dan nenek. Ke bawah itu anak. Ya. Nah istri. Selain daripada itu dibolehkan. Kepada paman, kepada bibi, kepada keponakan, kepada kakak, kepada adik, itu dibolehkan. Ya. Tapi kepada mereka yang menjadi kewajiban kita menafkahi, istri kita, anak kita, ayah, ibu, kakek, nenek, maka tidak dibolehkan. Demikian, wallahu a'lam. Ini ada satu lagi Ustadz, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita memberikan bingkisan makanan yang dananya diambil dari dana basis untuk keluarga kita yang non-muslim? Semula bingkisan makanan untuk para mu'alaf, tetapi ada beberapa yang tersisa dan akhirnya diputuskan untuk dibagi ke tetangga yang kebetulan non-muslim. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Terima kasih buat Mbak Ria ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Yang pertama adalah dana basis ini apakah dari zakat atau infak dan sedekah? Kalau infak dan sedekah maka dia lebih bebas ya. Tadi saya katakan ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa asalnya bingkisan makanan ini adalah untuk mu'alaf ya. Tapi kemudian tersisa. Kalau memang ada tetangga kita yang kafir, setelah tadi yang pertama, memastikan apakah dana ini bersumber dari infak dan sedekah. Kalau berasal dari infak dan sedekah, maka ini lebih longgar, artinya dibolehkan. Kalau yang kedua adalah dananya dari zakat, maka berarti kita pilih. Ini tetangga kita yang kafir ini, apakah termasuk yang dekat dengan kita, apakah termasuk yang punya simpati dengan kita, atau ya minimal kita harapkan bahwa mohon maaf kalau di negeri minoritas dia tidak akan mengganggu ya, misalnya dia neighbor kita ya, dia tetangga persis di samping masjid, maka kalau memang mereka masuk dalam kategori mu'alaf maka ini adalah dibolehkan. Saya kira demikian, wallahu a'lam.
Oke, ini ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah diperbolehkan korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Dan apakah kita mendapat pahalanya juga? Silahkan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, ini bagus sekali dari Pak Noval ya. Kalau kita lihat berkaitan dengan orang yang sudah meninggal, ya ada beberapa kondisi Pak Noval. Yang pertama adalah orang tersebut pernah bernazar, misalkan dia bernazar, Mas misalnya, kalau aku punya uang, ya pengen kurban, ya. Alhamdulillah, ya uangnya sudah ada, tapi Allah takdirkan ternyata meninggal dunia sebelum Idul Adha. Ini berarti dia bernazar, ya. Maka kalau memang dia bernazar, dia harus untuk dilakukan nazar tersebut. Yang kedua berwasiat misalkan, ya. Nanti kalau misalnya aku, kata ayah kita, meninggal dunia dan belum sempat ini kurban, nanti tolong kurbankan ya, ini wasiat, maka kita harus untuk mengorbankan, ya. Nah, kondisi yang ketiga adalah orang yang sudah meninggal ini tidak bernazar, tidak berwasiat atau berpesan, ya. Apakah boleh kemudian kita berkurban untuk yang meninggal, ya? Kalau kita lihat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau boleh saya sarankan adalah berkurban atas nama keluarga saja, misalnya atas nama keluarga besar Pak Noval, ya. Sehingga kemudian termasuk keluarga Pak Noval itu adalah almarhum ayah misalkan, gitu ya. Sehingga mereka include dalam itu. Ya, jadi saya kira atas nama keluarga besar saja, sehingga kemudian orang yang sudah meninggal bisa masuk dalam hal ini. Kalau memang ternyata kita ada wasiat untuk berkurban kepada orang yang meninggal, maka insya Allah kita sebagai pelaksana daripada wasiat tersebut ikut mendapatkan pahalanya. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi ya Ustadz, ini yang terlewat tadi. Mohon dijelaskan surat As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Ya. Apa bunyinya? Ada yang bisa bukakan? Atau kita skip dulu Ustaz ya, nanti kita buka. Skip dulu ya, karena harus dibuka itu ya. Ya, skip dulu. Ini ada lagi dari Adre. Pak Ustadz bilang kita tidak boleh memberikan zakat kepada non-muslim. Lalu bagaimana kalau kita sedekah memberikan bantuan berupa makanan, apakah dibolehkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Andre. Pak Andre ini dari Sydney, ya. Masya Allah, saya lihat ada yang dari Sydney, ada Uni Wedi, ada Pak Andre, kemudian yang lainnya, dan juga ada yang dari Kuwait. Adapun selain zakat, maka boleh untuk kita berikan kepada non-muslim. Ya, apakah sedekah makanan, ya. Saya kira juga di Amerika ataupun di Australia dan juga di Eropa ada beberapa program seperti itu, ya, program youth, ya. Program para teens, ya, para remaja putra dan putri, mereka menyiapkan paket makanan dan biasanya mereka berikan kepada yang homeless, ya, kepada yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Boleh, asalkan bukan dari uang zakat. Dari sedekah boleh, dari hibah boleh, atau misalkan mohon maaf ada restoran Indonesia yang dia misalkan tutup jam 9, ya. Setelah jam 9 ketika dia mau tutup kita bilang, "Mbak, boleh nggak makanan yang misalkan maaf ya tersisa dan mungkin besok tidak terjual, ya, disedekahkan untuk mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal, mereka boleh, ya." Jadi asalkan bukan zakat maka itu boleh diberikan kepada non muslim. Demikian, wallahu a'lam. Ustadz, ini yang tadi As-Saff ayat 6, saya terjemahkan artinya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Ya. Maka tatkala Rasul, silakan Ustaz. Terima kasih Mas Haji. Jadi kembali bahwa surat As-Saff ayat 6 itu semakin menguatkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyatakan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa dan namanya adalah Ahmad. Ya.
Dan tadi saya katakan bahwa dalam Injil masih berbahasa Ibrani, itu mungkin hadirin hadirat bisa nanti searching, itu ada kalimat Muhammadim, Muhammad, ya, disebutkan dengan, dan kalaupun tulisan Ibrani itu kita cari Google Translate, maka tulisan Ibrani itu artinya adalah Nabi Muhammad. Ya. Cuma sayangnya ketika Bible tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, itu terjemahkan menjadi orang yang baik dan memiliki simpati dari masyarakat. Ya. Ini sebenarnya secara etika menerjemahkan sebenarnya tidak dibolehkan. Ya. Jadi misalkan nama Mas Aji kemudian diganti, nama Mas Aji tidak disebutkan, tapi misalnya seorang yang aktif di Masjid At-Thahir, nggak bisa, karena itu akan confuse, nih siapa yang aktif di Masjid At-Thahir. Kalau emang namanya Mas Aji, ya sebutkan Mas Aji. Jadi kembali bahwa surat As-Saff ayat 6 itu lebih menguatkan lagi apa yang saya sampaikan, bahwa dalam Bible yang asli dalam bahasa Ibrani, itu kata ataupun nama Muhammad benar-benar disebutkan secara vulgar, yaitu Muhammadin. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini sebelum kita lanjutkan, seperti tadi saya sampaikan bahwa info membutuhkan dana untuk meneruskan proyek renovasi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa berdonasi ke info. Caranya bisa lewat PayPal, bisa juga ke website info, atau lewat Venmo, Venmo donation@infola.org. Saya share di chat. Terus kemudian juga bisa ke Zelle. Zelle juga donation@infola.org. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ari Bojonegoro. Keluarga besar orang tua ingin berkurban, saudara-saudara juga ingin bersilaturahim sekalian ibadah kurban. Namun yang menjadi masalah, Jawa Timur adalah warna hitam, mungkin karena COVID ya. Semakin banyak yang positif COVID-19, termasuk di Bojonegoro. Bagaimana sebaiknya? Pilih kesehatan atau ibadah kurban? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagus sekali ini pertanyaan dari Mas Ari, ya, dari Bojonegoro. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Saya ada satu hal sebelum saya jawab, ya, yaitu apakah ya, bisa ditelusuri lebih dalam lagi Bojonegoronya itu kampung kita atau tidak. Ya. Contoh misalkan saya ada yayasan di Bogor, ya. Bogor itu juga merah ya, dan cukup pekat gitu ya. Tapi untuk yayasan kami di suatu kampung di desa tersebut ternyata zona hijau. Ya. Sehingga dengan demikian insya Allah kalau kondisi masih seperti sekarang, Idul Adha kita mengadakan potong kurban, apalagi yayasan kami ada anak-anak yatim. Jadi kembali kepada Mas Ari, coba pastikan di Bojonegoronya ini kampung Mas Ari itu apakah zona hijau atau tidak. Kalau zona hijau, go ahead, lakukan kurban di sana dan mendapatkan dua kebaikan, berkurban dan juga bagaimana silaturahim dengan keluarga. Tapi ini ada tapinya. Walaupun MUI baru akan mengeluarkan tuntunan dan panduan tentang kurban, ya, tapi dalam tanda petik, mohon maaf, ini sedikit bocorannya. Untuk kurban saat pandemi, yang pertama adalah mengurangi kerumunan massa. Jadi dengan demikian, ya, panitianya atau yang motong dan ininya jangan banyak-banyak. Itu yang pertama, ya. Ini bocoran tuntunannya. Yang kedua adalah nanti pada saat setelah dipotong dan daging itu sudah disiapkan, ya, maka cara membagikannya itu bukan orang datang. Ya, jadi untuk menghindari kerumunan, jadi modelnya itu bukan pull, bahasa Inggrisnya. Jadi bukan kemudian menghadirkan penerima, tapi dengan cara push. Jadi kita yang membagikan kepada penerima. Ya. Dan modelnya adalah dengan cara, mohon maaf, kita panggil ketua RT-nya, Pak, mohon maaf nih di RT Bapak, ya ada jatah 10 kantong, Bapak yang bagikan. Jadi begitu caranya. Gitu ya. Jadi kembali yang pertama buat Mas Ari, pastikan walaupun Bojonegoro ini hitam, tapi di kampung sampean ini zonanya bagaimana? Kalau hijau, go ahead, lakukan di sana.
Ya, artinya di situ dapat dua kebaikan, silaturahim keluarga besar dan juga kurban. Cuma tadi teknisnya adalah panitianya jangan terlalu banyak. Yang kedua adalah setelah kemudian daging itu siap dan akan diberikan, bukan kemudian mereka datang, tapi caranya adalah mereka didatangi. Dan tadi saya katakan teknisnya bisa kita panggil ketua RT, ya kita bagi, Pak ini list namanya sehingga kemudian mengurangi kerumunan massa. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ustadz, ini dari saya Ustadz. Kalau kita misalnya saya keluarga berlima Ustadz, saya ingin kurban, cuma saya nggak mampu misalnya beli 5 kambing gitu Ustadz. Kurban itu apakah ada nisabnya Ustadz? Oh, saya keluarga 5, income saya sekian, berarti saya harus wajib kurban setiap semua keluarga saya. Atau gimana ngitungnya? Terima kasih Ustadz. Baik. Terima kasih, ini pertanyaan menarik sekali ya dari Mas Aji. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kurban ini menurut pendapat yang paling rojih adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah yang ditekankan. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan wajib. Makanya kalau mau puas, mohon maaf, kalau kita ke Turki itu sangat banyak sekali karena Turki mazhabnya Hanafi dan mazhab Hanafi mewajibkan kurban. Ya, jadi satu negara tuh sak tenggara tuh kurban, bisa dibayangkan, ya, melimpahnya. Tapi kita, saya kira juga di LA atau di Masjid At-Thahir lebih ngambil pandangan mazhab Syafi'i ya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kurban adalah sunnah muakkadah. Dengan demikian tidak ada nisabnya. Sehingga kalaulah misalnya Mas Aji ini 5 bersaudara dan kemudian penghasilan Mas Aji sekian, istri juga kalau bantu kerja sekian, anak sekian, maka kalau tidak mampu untuk 5 kambing, 1 ekor kambing pun tidak mengapa. Ya, artinya 1 ekor kambing boleh untuk kurban atas nama keluarga, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kurban dengan 2 ekor kambing. Yang pertama beliau mengatakan hadza an ummati, ini atas nama umatku. Yang kedua adalah hadza an ahli, ini atas nama daripada keluargaku. Ya, jadi tidak ada nisabnya. Kalau misalkan kita suami, istri dan anak 3, kalau mampu ya 3 ekor, tidak 3 ekor ya. Kalau memang hanya mampu 2 ekor ya alhamdulillah 2 ekor. Ya, bahkan kalau misalnya Allah lapangkan rizki, sapi yang mestinya 7 bagian katakanlah kumpulkan uang kita berlima dan cukup untuk harga 1 ekor sapi, itu juga adalah dibolehkan. Karena 7 bagian itu adalah batas maksimum kita share. Ya, kalau ada orang mampu sanggup misalnya maaf keluarga dari Pak Thohir itu 1 ekor sapi ya monggo ya gitu ya. Jadi saya kira demikian, tidak ada nisab untuk kurban. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan bagaimana pendapat Ustadz tentang wacana kurban diganti dengan uang? Mungkin maksudnya kambingnya nggak dipotong, cuma dibagi uang gitu kali, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Memang dari kemarin, atau lebih tepatnya 2-3 hari ini, nyampe juga ke saya tentang wacana untuk mengganti kurban dengan uang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf saya ingin mengatakan bahwa dua-duanya sama-sama sedekah. Ya. Tapi syiarnya itu berbeda. Syiarnya berbeda. Ya. Kurban dengan kita menyembeli, dengan kemudian tetangga ikut nyate dan lain sebagainya, syiarnya berbeda. Ya, karena itu saya katakan bahwa mirip seperti ya seseorang ketika mau beli kambing, misalkan kambing katakanlah 2 juta rupiah. Ini 2 juta tapi kan ada kepalanya, ada kulitnya, ada jeroannya. 2 jutanya udah beli daging aja lah di pasar bagi-bagiin. Maka ini nggak sama hukumnya. Ya. Karena kurban itu lebih kepada bagaimana syiarnya, yaitu kita menyembelih hewan dan kita teringat tentang bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala menerima perintah. Ya. Jadi dengan demikian wallahu alam ya, sampai sependek ini saya memahami bahwa wacana tersebut adalah 2 hal yang berbeda antara ibadah sedekah dengan uang dengan ibadah berkurban. Jadi sependek yang saya pahami, kalau kita masih bisa melakukan ibadah kurban, maka kita ibadah kurban saja, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para tenaga kesehatan. Saya kira demikian.
Mungkin jadi mirip dengan gini Ustadz ya. Oh, oke, kalau kambing satu kambing itu sebutlah 5 kilogram daging atau 10 kilogram daging. Kita beli daging aja di toko terus kita bagi, nggak bisa begitu Ustadz ya? Nggak bisa begitu, nggak sama. Kalau di toko daging dibacer malah nggak ada jeroannya. Oh iya Ustadz. Oke, ini ada lagi Ustadz. Bagaimana kalau kita memberikan daging seperti daging ayam, daging kambing yang mungkin tidak sabiha ya, tidak dipotong secara Islam kepada non-Muslim, hukumnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang bagus sekali, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kemestian pemotongan secara Islam, ya, itu adalah untuk kita konsumsi, ya, untuk kita konsumsi, ya. Jadi kita nggak boleh memakan hewan yang disembelih bukan dengan cara Islam. Ya. Tapi kalau kemudian kita tadi saya katakan ada program nih misalkan ya, bagaimana kita untuk menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kemudian kita juga peduli dengan kondisi pandemi sekarang ini, lalu kemudian kita beli daging yang tidak dipotong secara Islam dan kita bagikan kepada non Muslim, maka tidak mengapa. Ya. Termasuk mohon maaf misalkan kondisi di LA atau di beberapa state yang lain atau seperti yang terjadi juga di Eropa ya, di mana banyak yang terdampak secara ekonomi, kemudian bikin action yaitu bagaimana membelikan mereka roti ya. Kadang campuran rotinya ada ingredientnya yang mohon maaf yang kita bagi Muslim tidak boleh untuk memakan atau mengkonsumsinya ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau memang ternyata roti tersebut kita bagikan kepada non-Muslim, ya, maka ini adalah tidak mengapa. Karena larangan tersebut adalah larangan untuk dikonsumsi oleh diri kita. Jadi kembali bahwa daging ataupun hewan yang disembelih bukan cara Islam, itu dilarang bagi kita untuk mengkonsumsinya, tapi tidak dilarang bagi kita untuk kemudian membagikan kepada non-Muslim. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau tanya lagi silahkan ngajung. Kayaknya yang di chat di atas ada dari Pak Tony nih. Oh Pak Tony kelewat ya. Silakan Ustaz. Ya. Kelewat. Terima kasih nih Pak Tony, kalau nggak salah dari Seattle atau dari Bellevue ya, di Everett ya. Apakah boleh kita memberikan zakat kepada seorang tanpa menyatakan bahwa ini merupakan zakat? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat kita menyalurkan zakat, pada saat kita menyerahkan zakat atau membagikan ya, tidak disyaratkan untuk menyebutkan bahwa itu zakat. Tidak disyaratkan ya. Sehingga misalkan Pak Tony mohon maaf, ada keluarga yang bilang nih mohon maaf di kampung ini begini, ini nggak kerja, padahal nih bulan Juli anak-anak mau masuk sekolah, misalnya Pak Tony kemudian alhamdulillah kita ada zakat harta kita nih mah ya, katakanlah 1 juta itu kan kalau di Amerika mungkin nggak nyampe $100 ya, mungkin sekitar $90 ya. Tapi kan di kampung itu subhanallah bisa buat sekolah dan lain sebagainya. Kita kirim, ya udah nanti saya transfer. Maka ya penyaluran pemberian dana zakat tidak disyaratkan menyatakan bahwa itu dana zakat, tidak disyaratkan. Ya. Jadi boleh untuk tidak disebutkan. Demikian wallahu a'lam. Kayaknya habis Ustadz. Iya habis, nggak ada lagi. Sebelum kita tutup nanti dengan doa Ustadz, insya Allah saya ingatkan lagi kepada jemaah bahwa Masjid At-Thahir juga mengumpulkan kurban untuk 1 kambing. Kita harganya $132, untuk 1/7 ekor sapi $125. Cuma saya suggest-kan bahwa ini adalah harga yang akan kita setor ke dompet Du'afa. Kita belum ikut termasuk biaya transaksi. Mungkin kalau Anda bayarnya lewat PayPal, info juga harus bayar transaksi. Kalau bisa mungkin Anda lebihkan sedikit untuk biaya transaksi. Juga jangan lupa kalau bisa ditambahin juga untuk donasi masjid, info juga. Walaupun sekarang dalam pandemi biaya listrik, biaya macam-macam masih ada pengeluaran, dan karena tidak ada kumpul-kumpul, dana yang masuk info ini sekarang lebih sedikit dibanding ketika sebelum pandemi insya Allah.
Jadi insya Allah itu kayaknya udah cukup sore Ustaz ya, kita tutup dengan doa insya Allah. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi mari kita sambut apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aji tentang kita bersedekah untuk Masjid At-Thohir, dan ini menjadi peluang bagi kita. Dan ini baru masuk 2 pertanyaan dari Uni Wedi dari Sydney dan Teh Hilda juga dari Sydney. Insya Allah saya akan jawab japri saja kepada kedua ini karena di Amerika sudah larut dan di Jakarta sudah semakin pagi. Sebagian ada yang working from home. Jadi kita silahkan Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Oh gitu. Ya belum maghrib kok, di LA belum maghrib at least. Baik, dari Uni Wedi ya, seberapa jauh tanggung jawab kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi Uni tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kita ketika berbicara tentang sunnah Rasul dan keinginan untuk mengamalkan sunnah Rasul perlu lengkap, ya. Bukan cuma sunnah fisik, tapi juga sunnah akhlak, bagaimana akhlak beliau dalam rumah tangga, termasuk juga bagaimana tadi kemampuan beliau untuk menghidupi keluarga. Ini juga merupakan di antara sunnah-sunnah beliau. Bagaimana sunnah beliau dalam mendidik anak, yang ini tadi saya sampaikan, nanti saya akan tanya ke Mas Aji, ke Bang Farhat, apakah nanti kajian sirah kita itu based on urutan kehidupan Nabi, lahirnya gimana, ataukah based on topik ya, kita mau per tema ya, nanti akan kita tanyakan ya. Jadi demikian. Yang kedua dari Mbak Hilda, ini juga dari Sydney. Oh Ustadz, jadi kalau kita dapat kiriman makanan yang mengandung babi misalnya, berarti boleh ya kita kirimkan ke tetangga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ingin mengatakan tadi ketika menjawab makanan itu adalah ayam dan kemudian juga sapi ya, excluding dari pork ya. Jadi wallahu alam, kalau kemudian Mbak Hilda mendapatkan makanan yang di situ mengandung babi ya, saya sependapat dengan yang Mbak Hilda katakan bahwa kita nggak berikan kepada mereka, udah kita inikan saja ya, artinya tidak kita makan, tidak kita berikan kepada tetangga. Tapi yang tadi saya katakan adalah kalau kita ada program charity kepada tetangga ya, dan kita ingin memberikan kepada mereka yang terdampak ekonomi, nyari bacar halal juga susah, apakah boleh kita kemudian memberikan mereka daging ayam, daging sapi yang tidak dipotong ataupun bukan dari bacar yang Islam? Maka tadi saya katakan itu adalah boleh. Larangan itu adalah larangan untuk dimakan dan tidak dilarang untuk diberikan. Tapi kalau memang itu adalah babi dengan segala macam turunannya, wallahu alam, saya lebih sependapat untuk tidak diberikan kepada mereka. Demikian ya. Mari kita berdoa istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala wal ghala wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.